Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang perhitungan dalam rangkaian R, L, dan C. Jadi R, L, C, resistor, induktor, dan kapasitor atau C. Nah, soalnya adalah di sini aku bahas nanti rumusnya sambil menjelaskan di soal dan di jawaban. Jadi sekalian rumus nulisnya di jawaban soalnya saja, biar waktunya nggak terlalu lama ya. Perhatikan gambar rangkaian di samping. Jika R-nya 600 ohm, L-nya 2 Henry, dan C-nya 10 mikrofarad, tegangan sesaat sumber adalah V sama dengan 100 akar 2 sin T volt. Yang ini gambarnya kalau diperhatikan. Kalau misalnya kita tulis di sini adalah R-nya nilainya 600 ohm, L-nya sebesar 2 Henry, 2H, C-nya sebesar 10 mikrofarad. Ini adalah tegangan sesaatnya V. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya kita buat di sini adalah hitung impedensi dan sudut fase rangkaian. Jadi yang ditanya adalah impedensi itu Z, sudut fase dan sudut fase rangkaian tetra deh. Ya. Yang kedua, bagaimanakah sifat rangkaian, induktif atau kapasitif? Jadi nanti sifatnya induktif atau kapasitif, tinggal dipilih. Hitung arus efektif sumber I efektif. Arus itu I efektif, IEF. Hitung tegangan pada masing-masing komponen. Jadi yang ditanya V masing-masing komponen. Nanti V-nya berapa? Oke, untuk menjawabnya ini udah diketahuinya, udah kita buat di sini, disesuaikan dengan gambar yang sudah diketahui, maka kita tinggal menjawabnya saja. Oke, untuk menjawabnya soal nomor yang A ya, hitung impedensi. Nah, sebelum menghitung impedensi, jadi yang A itu kita tulis di sini, yang A adalah impedensinya dan fase. Nah, sudut fasenya ya. Untuk impedensi sebelumnya kita lihat kalau R-nya itu 600. L harus kita buat satuannya sama, jadi harus OHM semua atau ohm semua. Ini kan satuannya Henry, ini mikrofarad, satuannya belum sama, maka kita samakan dulu satuannya. Kalau R-nya udah 600 OHM, maka L itu kan tadi 2 Henry, maka kita harus cari XL. Ya, XL adalah reaktansi kalau L itu induktif. Jadi reaktansi induktifnya kita harus buat jadi XL. XL rumusnya adalah omega dikali dengan L. L-nya adalah 2 Henry, lalu omeganya dapat dari mana? Bisa kita lihat di sini. Tegangan sesaat atau V sama dengan ini, kalau kita buat V sama dengan V max sin omega T, sehingga dari soal bisa kita ketahui kalau P max-nya itu adalah di sini ya, ini tinggal ke atas aja 100 akar 2 volt, lalu sinnya tetap sin, omeganya ini ada, omega adalah yang ini langsung 100 ya, 100 radian second. Ini satuannya adalah radian second. Oke, maka untuk nyari reaktansi induktif adalah omega dikali L. Omeganya nilainya adalah 100. L-nya tadi 2, berarti dikali dengan 2. 100 kali 2 adalah 200, satuannya jadi OHM. Nah, ini udah sama. Untuk yang C, satuannya juga belum sama, kita buat dulu. C sama dengan 10 mikrofarad, kita buat jadi farad, maka dikali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya 10 pangkat min 5 farad. Setelah itu kita buat ini jadi XC agar satuannya sama-sama OHM. Rumusnya adalah 1 per omega dikali C. 1 per omeganya tadi 100. 100 itu kan sama juga 10 pangkat 2. Lalu kita kali dengan 10 pangkat min 5, 10 min 5. Sehingga hasilnya adalah
1/10⁻² dikali 10⁻5, pangkatnya ditambah jadi 10⁻-3. Min 3 karena naik ke atas, jadilah 10⁻3, berubah jadi positif. Jadi nanti kalau positif ya berubah jadi negatif. Atau bisa ditulis 1000 ohm seperti ini. Ini baru XL sama XC nya. Maka setelah itu kita baru bisa mencari impedensi. Jadi kita cari impedensi atau Z sama dengan akar dari R kuadrat ya, resistor kuadrat ditambah dengan XL ya, dikurang XC. Seperti ini, jangan lupa kita kuadratin. Nanti tinggal dimasukin di sini. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Akar dari, kalau R-nya ini adalah 600, berarti 600 kuadrat ditambah, ini kita buat XL-nya 200 dikurang 1000. Kita kuadratin seperti ini ya. Lalu ini hasilnya adalah 600 kuadrat, 200 dikurang 1000 jadi 800. Atau bisa di sini jadi positif, karena kalau kuadrat kan negatif sama positif sama. Jadi ini hasilnya adalah 1000 ya, 6, 8 berarti 10. Jadi 1000 ohm. Ini adalah impedensinya. Oke, lalu untuk mencari yang selanjutnya, ini kita bisa lihat di sini sudut fase rangkaian. Nah, sebentar, ini ada impedensinya udah, lalu sudut fase rangkaian atau tetra. Di sini kita buat tangen theta ya. Tangen theta sama dengan XL dikurang XC, tinggal kita bagi dengan R-nya. Seperti itu. Lalu ini tinggal kita masukin. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Aku buat seperti ini biar sekalian. Ini yang rumus impedensinya ya. Oke. Ini kita turunin ke bawah. Oke, di sini kita turunin lagi. Nah, maka ini kita buat jadi tangen theta sudut fase sama dengan, berarti nanti ya, XL-nya tadi adalah, naikin sedikit, 200 ohm, 200. XC-nya adalah, ini XC 1000 ya, berarti dikurang 1000. Ini hapus, ini adalah 1000. Lalu tinggal kita bagi sama R-nya. R itu sendiri kalau kita lihat di sini di atas, R-nya adalah 600. Satuannya sama-sama ohm, jadi habis ya. Ini kan ohm, ini juga ohm. Oke. Jadi ini 200 dikurang 1000 min 800 per 600. Ini kita buat sederhana, jadi min dibagi 24 per 3. Nah, ini tetanya kalau kita mau pakai sudut fasenya, kalau kita mau pakai kalkulator tinggal shift tangan aja. Jadi nanti hasilnya adalah minus 53 derajat, atau bisa juga menggunakan tabel ya. Jadi inverse dari tangan aja, maka dapat sudutnya. Oke. Lalu kita mau buat jawaban yang B. Bagaimanakah sifat rangkaian, induktif atau kapasitif? Hal ini bisa kita jawab yang B. Bisa kita jawab dari, kita bandingkan aja XL. Bentar, ini. Kita bandingkan saja sebenarnya antara XL dan XC. XL titik-titik XC. Tadi XC-nya adalah yang ini 1000. Kita buat di sini 1000 ohm. Ini tadi XL-nya 200 ya. Kalau kita lihat 200 ohm ini. Yang ini. Oke. 200 ohm. Ini adalah 200. Sebentar. Jadi ini karena XL lebih kecil, jadi tandanya ternyata XL lebih kecil. XL-nya 200 ohm, lebih kecil daripada 1000 ohm, maka XL ini tandanya lebih kecil, seperti ini, lebih kecil, 200 lebih kecil dari 1000. Jadi karena dia lebih besar XC atau
induktifnya, kapasitornya Xc, C itu adalah kapasitor atau kapasitif, maka yang menang adalah rangkaiannya bersifat kapasitif. Begitu. Nanti kalau XL-nya yang lebih besar, maka rangkaiannya bersifat induktif karena induktornya yang lebih besar. Kalau XC-nya yang lebih besar, rangkaian bersifat kapasitif. Dan kalau mau dilanjutkan lagi dengan arus mendahului tegangan. Atau tegangan kalau mau dibalik, tegangan terlambat terhadap arus. Kalau misalnya mau arus duluan, arus mendahului tegangan. Seperti itu. Lalu kita mau bahas yang C. Hitung arus efektif sumber. Nah, di sini kita mau hitung arus efektif sumbernya adalah yang C. Arus efektifnya berapa? Pertama kita harus cari P efektif. Didapat dari mana? Didapat dari Vmax dulu. Vmax-nya tadi udah ada, yang ini nih, 100 akar 2. Ya. Pmax tinggal kita bagi dengan akar 2. Vmax-nya tadi nilainya 100 akar 2, tinggal kita bagi akar 2. Maka akar 2 sama akar 2-nya hilang, habis ya, jadi 100 volt. Lalu I efektif sama dengan P efektif, tinggal kita bagi sama impedensi. V efektifnya 100, impedensinya yang tadi 1000. Dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 0,1 ampere. Nah, udah dapet nih 0,1 ampere untuk arus efektif. Yang terakhir kita akan bahas yang arus efektif sumber sama tegangan pada masing-masing komponen. Jadi VDR, VDL sama VDC ya. Jadi tegangan masing-masing komponen. Oke. Yang D. Yang D itu adalah VR-nya berapa, VL berapa, sama V yang di C di kapasitornya berapa. Maka untuk menjawabnya kita buat PR sama dengan I efektif tinggal dikali R aja. I efektifnya 0,1, R-nya tadi resistornya sebesar 600 karena ini bisa lihat di sini. Nah, ini. Tadi R-nya 600, XL-nya 200, XC-nya 1000. Oke. Berarti ini kita buat kali dengan 600 sama dengan ini kali ini, habis sisa 60 volt. Bagaimana dengan V pada induktor? VL kita buatnya. I efektif tinggal kita kali dengan XL. Maka 0,1, XL-nya yang ini nih, 200 ya. 200 ohm. Maka ini tinggal kita coret aja nolnya, jadi 20 volt. Lalu bagaimana dengan V yang di kapasitor? Berarti I efektif tinggal kita kali XC. I efektif masih sama 0,1 dikali dengan kapasitornya 1000 ya. Kalau ini jadi hasilnya adalah 100 volt. Ini tinggal kita 100 volt. Ini adalah tegangan dari masing-masing komponen, baik resistor, induktor, VL, dan kapasitor VC. Oke, ini adalah pembahasan materi tentang rangkaian LRC, perhitungannya berserta rumusnya. Ya, ini semoga bisa mengerti ya. Begitu.